Baik, nama saya Fahrudi Karula, NPM 2018-22-201-056. Baik, perkenalkan nama saya Fahri Rudi Karula, NPM 2018-22-201-056. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja metode penelitian saya. Saya mengambil judul Analisa Bangunan Baja menggunakan metode SPMK, sistem rangka pemikul momen khusus sesuai SNI 032847/2013. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Musamus. Bab 1 di sini saya ada latar belakang. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa yang terjadi di muka bumi dapat terjadi karena berbagai macam hal antara lain sebagai berikut. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik, pergerakan magma di dalam perut bumi yang menyebabkan terjadinya letusan gunung api, atau atraksi cairan ke dalam bumi. Lanjut, adapun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan perencanaan bangunan beton bertulang berlantai 3 yang ada di daerah tersebut dengan menggunakan metode analisis gempa statik ekivalen. Lanjut 1.3 batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam tulisan ini yaitu meliputi peraturan yang digunakan untuk menganalisis beban gempa pada gedung perkantoran SNI 1726/2012. Perhitungan struktur bangunan dengan menggunakan bantuan aplikasi SAP 2000. Metode yang digunakan merencanakan bangunan bertingkat beton tahan terhadap gempa adalah analisis gempa statik ekivalen. Tujuan. Adapun tujuan penulis dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui bangunan tersebut tahan terhadap gempa dengan menggunakan metode analisis gempa statik ekivalen. Manfaat dari tulisan penulis ini adalah dapat memahami prosedur analisa gempa rencana yang terjadi pada suatu gedung dengan menggunakan metode statik ekivalen, sehingga dapat mengetahui struktur gedung tersebut merupakan bangunan tahan gempa atau bangunan yang tidak tahan gempa. Bab 2, landasan teori, metode perencanaan dan persyaratan. Peraturan dan standar persyaratan struktur bangunan pada hakikatnya ditunjukkan untuk kesejahteraan umat manusia, untuk mencegah korban manusia. Oleh karena itu, peraturan struktur bangunan harus menetapkan syarat minimum yang berhubung dengan segi keamanan. Oleh karena itu, semua hal yang berhubungan dengan perencanaan haruslah ada dasar atau acuan yang ditunjuk untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan agar diperoleh hasil yang memuaskan. Lanjut, beton. Beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus dan agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa padat. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, dan batu pecah atau agregat-agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air, membentuk suatu massa mirip batuan. Lanjut 2.3 beton bertulang. Beton bertulang adalah beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulang yang tidak kurang dari minimum yang disyaratkan dengan atau tanpa prategang dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material bekerja bersama-sama dalam menahan gaya yang bekerja. Dalam kurung SNI 032847/2002. Beton bertulang adalah merupakan gabungan logis dari dua jenis bahan. Beton polos memiliki kekuatan tekan yang tinggi, akan tetapi kekuatan tarik yang rendah, dan batang baja ditanamkan di dalam beton dapat memberikan kekuatan tarik yang diperlukan. Lanjut, kombinasi pembanan. Dengan mengacu pada kombinasi pembanan SNI 032847/2002, standar kombinasi pembanan sebagai berikut. A. Yang pertama A, U sama dengan 1,4 kali D. B, U sama dengan 1,2 kali D tambah 1,6 kali L tambah 0,5. Atau
A atau ya, di mana D adalah beban mati, L adalah beban hidup, W adalah beban angin, dan E adalah beban gempa. Lanjut baja tulangan. Baja berbentuk batang berpenampang bundar digunakan untuk penulangan beton yang diproduksi oleh bahan baku. Billet dengan cara hot rolling atau canai panas. SNI 07-2052-2002. Ketentuan SNI 03-2487-2002 menetapkan nilai modulus elastisitas beton baja tulangan dan tendon sebagai berikut. Untuk nilai W di antara 1.500 kg meter per kubik dan 2.500 kg meter per kubik. Lanjut fondasi. Setiap bangunan sipil seperti gedung, jembatan, jalan raya, terowongan, menara, dan tanggul sebagaimananya harus mempunyai fondasi yang dapat mendukungnya. Istilah fondasi digunakan dalam teknik sipil untuk definisikan suatu konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai menopang bangunan dan meneruskan beban bangunan di atasnya. Atau upper structure, kelapisan tanah yang cukup kuat daya dukung. Lanjut balok, dalam menghitung komponen struktur terhadap beban lentur atau aksial atau kombinasi dari beban lentur dan aksial, asumsi dalam perencanaan sebagai berikut. 1. Bidang rata dianggap tetap rata setelah mengalami pelenturan dan tegak lurus. Ada sumsu konstruksinya. 2. Renggangan-renggangan di dalam penampang dianggap sebanding lurus dengan jaraknya. 3. Beton dianggap tidak dapat menahan gaya tarik sehingga semua gaya tarik yang terjadi pada penampang ditahan sepenuhnya oleh baja tulangan tarik. 4. Hubungan antara distribusi tegangan-tegangan beton dan tekan beton mengikuti diagram tegangan parabolis maupun 4 persegi panjang seperti gambar berikut. 5. Distribusi tegangan beton persegi ekuivalen didefinisikan sebagai berikut. Pertama, tegangan beton sebesar 0,85 efisiensi harus diasumsikan terdistribusi secara merata pada daerah tekanan ekuivalen. Lanjut, jarak C dari berat dengan tegangan maksimum ke sumbu netral harus diukur dalam arah tegak lurus terhadap sumbu tersebut. Lanjut, metode kekuatan besar, kekuatan bata. SNI 03-28-2002. Pengujian terhadap balok beton bertulang memberikan suatu hasil bahwa regangan bervariasi menurut jarak garis pusatnya ke serat tarik, bahkan pada saat beban mendekati beban batas. Tegangan bervariasi, hampir menurut suatu garis lurus hingga tegangan dan regangan kira-kira mencapai seperti yang terlihat pada gambar berikut. Tegangan bervariasi mulai dari 0 pada garis netral hingga mencapai nilai maksimum. Kita lewat beberapa alasan digunakan metode kuat batas atau Ultimate Strict Design. Sebagai tren perencanaan struktur beton adalah 1. Ialah struktur beton bersifat inelastis saat beban maksimum, sehingga teori elastis tidak dapat secara akurat menghitung kekuatan batasnya. 2. Faktor keamanan dalam bentuk faktor beban lebih rasional, yaitu faktor beban rendah untuk struktur dengan pembebanan yang pasti, sedangkan faktor beban tinggi untuk beban yang fluktuatif atau berubah. 3. Kurva tegangan beton adalah non-linear dan tergantung dari kurva, misal regangan awal. Lewat 4. Metode perencanaan kuat batas manfaatkan kekuatan yang dihasilkan dari distribusi tegangan. 5. Metode perencanaan kuat batas menghasilkan penampang struktur beton yang lebih efisien jika digunakan tulangan baja mutu tinggi. 6. Metode perencanaan kuat batas dapat digunakan untuk mengaskis struktur di luar batas elastisnya. Lanjut, 2.7.3 keruntuhan akibat geser.
Keruntuhan lagi bergeser pada balok, diketahui bahwa transfer beban ketumpuan melalui mekanisme momen lentur dan gaya geser yang terjadi secara bersamaan. Pola keruntuhan atau retak yang terjadi akibat kedua mekanisme tersebut terlihat berbeda. Lanjut, balok persegi dengan tulangan rangka. Apabila suatu penampang dikehendaki untuk menopang beban yang lebih besar dari kapasitasnya, sedangkan di lain pihak seringkali sebagai pertimbangan teknis pelaksanaan dan arsitektural membatasi dimensi balok, maka diperlukan usaha-usaha lain untuk memperbesar kuat momen penampang balok yang sudah tentu dimensinya. Sebagai salah satu alternatifnya yaitu dengan melakukan penambahan tulangan baja tarik pada penampang balok. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas momen yang dapat ditahan oleh balok dengan kapasitas menjaga sifat daktilitasnya. Lanjut, di sini perhitungan dengan menggunakan persamaan pasangan kopil batu tekan dan tulangan baja tarik dan tekan tinggi balok tekan dihitung dengan sini ada kolom. Kolom adalah komponen struktur bangunan yang fungsi utamanya dalam meneruskan beban dari sistem lantai ke fondasi. Sebagai bagian dari suatu kerangka bangunan dengan fungsi dan peran tersebut, kolom menempati posisi paling penting di dalam sistem struktur bangunan. Kegagalan kolom akan mengakibatkan langsung pada runtuhnya komponen struktur lainnya yang berhubungan dengan atau bahkan merupakan batas runtuh total keseluruhan struktur bangunan. Dikarenakan apa ya? Mungkin kolom adalah bagian-bagian dasarnya. Secara garis besar ada 3 jenis kolom bertulang, yaitu 1. Kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. 2. Kolom menggunakan pengikat spiral. 3. Struktur kolom komposit merupakan komponen struktur tekan yang kuat pada arah memanjang dengan gelagar baja, profil, atau pipa. Lanjut. Hubungan beban aksial dan momen. Pada gambar di atas dijelaskan bahwa kesepadan statika antara beban aksial dengan kombinasi beban aksial momen apabila gaya dari beban PU bekerja pada penampang kolom berjarak E terhadap sumbu seperti terlihat pada gambar A. Akibat yang ditimbulkan akan sama dengan apabila suatu pasangan terdiri dari beban PU pada sumbu dengan momen EMU sama dengan PU kali E. Kita lewat langkah 2.2. Faktor reduksi kekuatan untuk kolom. Persyaratan dalam memberikan pembatasan tulangan untuk komponen struktur yang dibebani kombinasi lentur dan aksial. Tekan tersebut selaras dengan konsep daktilitas komponen struktur yang menahan momen lentur dengan beban aksial, di mana dikehendaki agar keruntuhan diawali dengan meluluhnya batang tulangan tarik terlebih dahulu. Sejalan dengan hal tersebut, untuk komponen dengan beban aksial kecil, diizinkan untuk memperbesar faktor reduksi kekuatannya lebih besar dari nilai yang digunakan bila komponen yang bersangkutan hanya menahan beban aksial. Kita lanjut pencarian kolom. Kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial, tekan vertikal, atau dengan kata lain kolom harus diperhitungkan untuk menyangga beban aksial tekan dengan eksentrisitas tertentu. Pada kolom, pembatasan jumlah tulangan kolom agar penampang berperilaku detail agar sukar dilakukan karena beban aksial tekan lebih dominan sehingga keruntuhan tekan sulit dihindari. Kita lanjut di kekuatan kolom eksentris kecil. Hampir tidak pernah dijumpai kolom yang menopang beban aksial tekan secara konsentris. Bahkan kombinasi beban aksial dengan eksentrisitas kecil sangat jarang ditemui. Meskipun demikian, untuk memperoleh dasar pengertian perilaku kolom pada waktu menahan beban dan timbulnya momen pada kolom, kita lanjut di M sama dengan TE. Jarak E dinamakan
eksentritas gaya terhadap sumbu kolom. Tidak sama halnya kejadian beban. Tanpa eksentris, tegangan tekan yang terjadi tidak merata. Sedangkan peraturan memberikan ketentuan hubungan dasar antara beban dengan kekuatan sebagai berikut. PU lebih kecil dari ulangan PN, di mana AG adalah luas kotoran penampang lintang kolom, satuannya mm persegi. ST adalah luas total penampang penulangan memanjang, satuannya mm persegi. PO kuat, beban aksial nominal atau teoritis tanpa ekstrinsitas. PN adalah kuat beban aksial nominal atau teoritis dengan ekstrinsitas tertentu. PU adalah beban aksial terfaktor dengan eksentritasnya. Di sini PG sama dengan ASTG yang di atasnya. Jadi AST kali AG. Jadi luas total penampang dikali dengan luas total penampang. Rumusnya. Sehingga apabila terjadi pada kasus perubahan tanpa ekstrinsitas, PN akan menjadi sama dengan PO. Sehingga demikian SKSMI 032847/2002 menentukan bahwa dalam praktik tidak akan ada kolom yang dibebani. Kita lewatin tuh kolom pengikat sengkang, ada tulangan PN atau Emax 0,80 sama dengan 0,85 efisiensi. Kita lanjut maka sebagai tambahan faktor reduksi kekuatan untuk memperhitungkan eksentritas maksimum, peraturan memberikan ketentuan bahwa nominal kolom dengan pengikat sengkang reduksi 20% dan untuk kolom dengan spiral reduksi 15%. Perencanaan kolom beton bertulang pada hakikatnya menentukan dimensi serta ukuran baik beton maupun batang tulangan baja. Sejak dari menentukan ukuran dan bentuk penampang kolom, menghitung kebutuhan penulangannya sampai dengan memilih tulangan sengkang atau sejauh. Sehingga didapat ukuran dan jarak spasinya. Menjadi 285 kekuatan kolom. Eksentris besar. Peraturan Beton Indonesia 1971 memberikan ketentuan bahwa setiap struktur bangunan beton bertulang bertingkat harus mempunyai kolom-kolom dan kekuatan yang sedemikian rupa. Sehingga untuk setiap pembebanan, stabilitas struktur tetap terjamin. Stabilitas struktur dapat diperhitungkan dengan meninjau tekuk pada setiap kolom satu persatu atau tekuk parsial. Kita lewat plat. Plat luntur merupakan salah satu elemen penting dari struktur bangunan gedung. Pada umumnya bangunan gedung tersusun dari plat lantai, balok anak, balok induk, kolom, dan fondasi. Plat lentur juga dapat dijumpai pada plat atap. Mungkin pada bangunan bertingkat, lantai jembatan maupun pelabuhan bisa jadi. Berdasarkan komponen gaya dalam yang bekerja pada lentur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu plat satu arah di mana momen lentur dianggap hanya bekerja pada satu sumbu dengan arah lenturan utama pada arah sisi yang lebih pendek. Dan plat dua arah di mana momen lentur dianggap bekerja pada dua sumbu dengan lenturan terjadi pada dua arah yang saling tegak lurus. Jadi apabila perbandingan ukuran sisi panjang terhadap sisi pendek plat lebih besar dari 2, maka plat tersebut dapat digolongkan sebagai plat satu arah. Dengan asumsi perencanaan layaknya elemen balok dengan tinggi plat dan lebar satuan panjang. Lanjut di perencanaan dimensi tampang. Komponen struktur beton bertulang yang mengalami lentur harus direncanakan agar mempunyai kekuatan yang cukup untuk membatasi lendutan dan deformasi apapun yang dapat memperlemah kekuatan ataupun mengurangi kemampuan lapan struktur pada beban kiri.
beban kerja. Bab 3. Metodologi perencanaan. Di sini ada 3. Yang pertama ialah uraian metodologi. Pelaksanaan perencanaan gedung dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan, kemudian studi literatur untuk gedung bertingkat. Berikutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi di lapangan, seperti survei, dan kemudian dilanjutkan mencari data utama, yaitu data sondir yang diperoleh dari Dinas Badan Pembangunan Perencanaan Daerah atau Bapeda. Selanjutnya 3 studi literatur. Setelah mendapatkan data sondir, langkah selanjutnya adalah mencari studi literatur guna mencari data-data serta rumus-rumus yang nantinya akan dipakai untuk diperhitungkan struktur batuan bertulang. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang dibuat sesuai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh baik dari SNI maupun literatur lainnya. Berikut perencanaan struktur. Perencanaan struktur adalah pembahasan yang paling vital karena ini adalah pokok bahasan dan permasalahan yang harus dibuat secara matang dan tingkat kesalahannya minimal. Perencanaan dimulai dari pembelajaran, studi literatur, serta peraturan-peraturan dijadikan sebagai acuan mulai dari SNI dan buku-buku literatur lainnya. Setelah ini dilakukan pengumpulan data-data dari data tanah atau sondir dan dapat dari konsultan perencanaan dari juga Bapeda, sehingga mempermudah dalam proses perencanaan. Perencanaan gedung Fakultas Sains Teknologi dibatasi perhitungan struktur sehingga pembahasan tidak melebar ke tahap finishing dan terfokus pada konstruksi batuan bertulang. Di sini ada strukturnya, mungkin mulai pembangunan ada mulai pengumpulan data dan studi literatur seperti data-data apa ya, data sondir atau dari buku-buku lainnya dari Bapeda, mungkin habis sudah perencanaan program aplikasi seperti SAP 2000 atau lainnya begitu. Desain struktur, ada desain kolom, desain balok, desain lift, desain plat, dan desain tangga. Di akhirnya ada desain fondasi. Ada 2 pilihan, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Gambar perencanaannya. Selesai. Mungkin begitu dari presentasi saya. Mohon maaf ada salah kata atau kurang atau yang tidak jelas. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana jika penampang untuk menopang beban lebih besar daripada kapasitasnya? Jawab sebagai salah satunya alternatifnya. Sebagai salah satu alternatifnya, yaitu dengan melakukan penambahan tulangan baja tarik lebih dari batas nilai Pmax bersama dengan penambahan tulangan baja di daerah tekan penampang balok. Hal itu dapat meningkatkan kapasitas momen yang dapat ditahan oleh balok dengan tetap menjaga sifat detail. Makasih. Ada lagi kah? Kalau tidak, ya saya tutup. Sekian, terima kasih. Terima kasih, selamat malam.